Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon baik kau hadir, baik di sini di gereja maupun tempat setiap peserta. Dan Tuhan pimpin arahkan berkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami bicara tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan berikan hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami mengerti, dan telah kami mengerti berikan kami ketundukan. Biar semua kami bukan hanya mendengar dan mengerti, tapi percaya pada kebenaran firman, dan kami semua menjadi penanggap dan pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Sekali lagi kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon kau kuatkan semua kami, menghadapi godanya di dalam bentuk apapun. Supaya apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan, maupun diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini untuk ketiga kalinya kita membahas 2 Samuel pasal yang ke-10 ya. Jadi stasiun yang ketiga, cuma topiknya berubah, tindakan atau sikap Daud terhadap Hanun, yang sudah kita pelajari sikapnya Hanun ini terhadap utusan-utusan Daud pada stasiun pertama dan kedua. Mereka mempermalukan dan melakukan penghinaan yang luar biasa terhadap para utusan Daud. Dan hari ini kita akan pelajari bagaimana tindakan atau sikap Daud terhadap Hanun. Pertama-tama kita baca dulu ayat teksnya satu kali lagi. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun namanya, ini apa kok bunyi terus ya, menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu pada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud tidak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka, dan memotong bagian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet-Rehob dan orang Aram dari Soba, 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang itu 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan.
Lalu Bani Ammon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang Tob dan Maka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya lah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Ammon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Ammon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Ammon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun lari dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Ammon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberangnya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya di berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sebab panglima tentara mereka dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk pada Hadadezer bahwa mereka sudah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Ammon. Sudah kita sampai pada poin yang keempat ya. Tindakan atau sikap Daud ketika mengetahui hal itu, kita baca dalam ayat 5 sekali lagi. Hal itu diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Adam Clark memberikan komentar sebagai berikut ya. Tinggallah sementara di Yeriko. Kota ini belum dibangun kembali sejak zaman Yosua. Tetapi tak diragukan bahwa di sana masih ada banyak pondok yang tersisa, serta tempat tinggal yang lebih besar juga. Tetapi temboknya belum diperbaiki. Karena kota ini relatif merupakan tempat yang pribadi, maka pantas bagi para lelaki ini untuk tinggal sementara di sana, karena mereka tidak akan terpapar perhatian publik. Yosua 6 ayat 26, pada waktu itu berjumpalah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Kota Yeriko ini baru dibangun kembali pada zaman Raja Ahab. Kita baca dalam 1 Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram anak yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Sekub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima. Hanun menyewa tentara bayaran. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Setelah dilihat Bani Ammon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Ammon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob
Dan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Dan dari raja negeri Maka 1.000 orang. Dan dari orang Tof 12.000 orang. Kata-kata mereka dibenci Daud itu dalam terjemahan King James, mereka menyebabkan kemarahan Daud. Dalam RSV dan NASB, mereka telah menimbulkan kebencian Daud. Dalam NIV, mereka telah menyebabkan kemarahan Daud. Ini kata-kata Calvin. Jadi kita melihat bahwa orang Amon setelah tindakan kelewat batas seperti itu, menyadari kesalahan mereka, bukan supaya menjadi tidak senang dengan itu, tetapi malah supaya membuatnya menjadi lebih buruk. Jadi seharusnya mereka bisa minta maaf ya, tetapi mereka malah menyewa tentara bayaran untuk berperang melawan Daud. Jadi mereka membuatnya lebih buruk. Kalau komentar Calvin lagi, orang Amon bagaimanapun alih-alih meredakan kemarahan Daud, berpikir bahwa mereka harus bermain ganda atau berhenti. Demikianlah dengan semua orang jahat yang jelas-jelas dipaksa oleh Allah, dalam kurung seperti yang telah saya katakan, untuk merasakan kejahatan mereka. Namun dia tidak memberikan mereka kasih karunia untuk mencapai obatnya. Begitu juga dengan mereka yang tidak diragukan, memiliki penyesalan, tetapi tetap keras kepala dalam jalan mereka yang jahat. Karena mereka tidak akan berhenti menambah kejahatan pada kejahatan, sampai mereka dihancurkan secara total. Di sini ada yang saya garis bawahi dan saya beri warna biru ya. Play double or quit. Itu saya terjemahkan bermain ganda atau berhenti. Sebetulnya apa arti dari play double or quit ini ya? Ini saya beri catatan di sini, play double or quit ini artinya orang yang sudah menang dalam berjudi, lalu mempertaruhkan semua kemenangannya sehingga atau dia mendapatkan kemenangan ganda atau dia berhenti main. Ini saya ambil dari kamus Merriam-Webster di dalam Google ya. Beberapa commentary dari 1 Tawret 19 ayat 6, kita belajar bahwa pasukan bayaran dari Aram itu membuat Hanun kehilangan 1.000 talenta perak atau hampir 500.000 pounds. Jumlah yang sangat besar, terutama mengingat nilai relatif besar perak pada masa itu. Baik, ini sudah kita baca, tidak usah kita baca lagi. Yang kita baca ini ya. 1 Tawret 19 ayat 6 dan 7. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Soba. Mereka menyewa 32.000 kereta, serta Raja Negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Tentang ini ya, mereka menyewa 32.000 kereta. Ini dianggap mustahil oleh para penafsir dan dianggap ini pasti ada kesalahan penyalinan atau kesalahan penulisan. Karena 32.000 kereta itu tidak masuk akal sama sekali. Ini kok komentar dari Pulpit Commentary. Jumlah keseluruhan dari sekutu adalah 33.000. Dan jumlah tersebut sesuai dengan bagian paralelnya. Karena mereka digambarkan sebagai 32.000 dan Raja Maaka dan rakyatnya. Dan di sini dikatakan 1.000 orang yang kuat. Ini 1,000 strong. Kata-katanya kalau rasanya aneh, saya tidak tahu apakah menerjemahkannya memang seperti ini. Maka saya beri tanya ya. Namun teks di sana pasti mengandung kesalahan karena menggambarkan mereka semua sebagai penunggang kuda.
versi authorized version atau King James, kereta perang 1 Tawaret 19 ayat 7. Di sini hanya disebutkan pasukan infanteri atau pejalan kaki yang sesuai dengan narasi. Lihat catatan pada ayat yang ke-18. 2 Samuel 10 ayat 18. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sebab panglima tentara mereka dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Kan tafsiran dari Albert Barnes tentang 1 Tawaret 19 ayat 7. Mereka menyewa 32.000 kereta. Pembacaannya mengandung kesalahan. Jumlah sebesar 32.000 kereta saja tidak pernah dibawa ke medan perang dalam kejadian atau peristiwa manapun. Jadi jumlah itu terlalu besar untuk dimiliki negara manapun ya. Bandingkan angka-angka dalam Keluaran 14 ayat 7, 1 Raja 10 ayat 26, 2 Tawaret 12 ayat 3. Pasukan terbesar yang pernah dihadapi oleh Raja Asyur adalah 3.940. Tapi yang tadi itu 32.000. Ya, jadi jauh-jauh lebih banyak, mungkin sekitar 9 kali lipat atau 8 kali lipat. Kata-kata dan para penunggang kuda rupanya telah terhapus dari teks setelah kata kereta. Bandingan 1 Tawaret 19 ayat 6. Angka 32.000 kemungkinan ada jumlah prajurit yang melayani di atas kuda atau di dalam kereta. Dan angka ini cocok dengan 2 Samuel 10 ayat yang ke-6. Keluaran 14 ayat 7, ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Saya kira ini waktu Israel sudah pergi dan Firaun berubah pikiran, dikeraskan lagi hatinya oleh Tuhan, dan dia mengejar. Dan dia membawa cuma 600 kereta yang terpilih, bandingkan dengan 32.000 tadi. Lalu ini zaman Salomo, 1 Raja 10 ayat 26. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, dan terusnya. Salomo dengan segala kemegahannya dan kekayaan yang bukan main, itu cuma punya 1.400 kereta. Jadi bagaimana mungkin tadi bisa 32.000 kereta? Jauh-jauh lebih banyak. Lalu sekarang 2 Tawaret 12 ayat 3, dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Laki-laki di sini cuma 1.200 kereta. Jadi jumlah 32.000 itu dianggap kelebihan. Jadi pasti dianggap itu ada penulisan yang salah. Sekarang poin yang ke-6, perang terjadi. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Ammon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob, dan orang-orang Tof dan Maakah ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Ammon itu. Sekarang poin yang ke-7, saling menolong di dalam peperangan. Ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Ammon lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Dari dalam peperangan, Yoab memecah pasukannya, yang satu di bawah pimpinan Abisai, adiknya,
dan yang satu di bawah pimpinan dia. Dan ini menghadapi yang Yoab menghadapi orang Aram, sedangkan yang satunya menghadapi Bani Amun. Yang manapun yang terdesak, maka pihak pasukan satunya diminta untuk membantu. Matthew ini mengatakan demikian. Perhatikan, saling membantu adalah kewajiban persaudaraan. Jika ada kesempatan, kamu akan menolongku, dan aku akan menolongmu. Prajurit-prajurit Kristus harus saling menguatkan satu sama lain dalam peperangan rohani mereka. Orang-orang yang kuat harus memberi pertolongan dan bantuan kepada orang-orang yang lemah. Mereka yang melalui kasih karunia adalah pemenang-pemenang atau pencobaan, harus memberi nasihat dan penghiburan dan berdoa bagi mereka yang dicobai. Ini kutipan dari Lukas 22 ayat 32 ya. Setelah engkau bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya kira diucapkan kepada Petrus ini. Lukas 22 ayat 32. Anggota-anggota dari tubuh alamiah atau tubuh manusia saling membantu satu sama lain. 1 Korintus 12 ayat 21. Kita baca teks-teks yang dijadikan referensi ya. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kata insyaf itu dalam King James diterjemahkan converted atau bertobat. Lalu 1 Korintus 12 ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata pada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi mestinya bekerja sama ya, saling menolong. Yang lemah menolong yang kuat dan sebagainya. Yang kuat menolong yang lemah dan sebagainya. Dan bukannya mengatakan aku tidak butuh engkau. Kita semua saling membutuhkan ya. Lalu kemudian ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, di dalam pelayanan di gereja juga seperti itu ya. Kita mesti saling tolong-menolong, baik dalam pelayanan maupun dalam hal-hal yang lain. Kalau ada seorang yang jatuh miskin, yang mempunyai kelebihan mesti menolong yang miskin. Kalau orang yang satu menderita, yang lain memberikan penghiburan, atau setidaknya mendoakan dan sebagainya. Jadi di sini kita melihat kita harus saling tolong-menolong di dalam peperangan rohani. Kalau Yoab dan Abisai saling tolong-menolong dalam peperangan jasmani, maka kita sekarang tidak dalam peperangan jasmani, tapi kita selalu dalam peperangan rohani. Melawan setan dan anak-anak buahnya, semua pengajar-pengajar sesat, bidat-bidat, gereja-gereja sesat, nabi-nabi palsu dan sebagainya. Dan kita harus bersaling tolong-menolong di dalam bertempur dalam peperangan rohani itu. Karena the biblical illustrator saling menolong pada waktu keadaan menuntut. Kata Yoab, kamu akan menolongku dan aku akan menolongmu. Sekarang ini adalah suatu perkataan bagi kita semua. Allah telah menyusun sehingga kita saling bergantung satu sama lain. Dan saya tidak tahu mana yang lebih buruk. Kesombongan diri dari orang yang mengira dia bisa berdiri sendiri. Atau keegoisan dari orang yang tidak memiliki keinginan naluriah untuk membantu tetangganya ketika dalam kesulitan. Jadi tidak tahu mana yang lebih buruk. Orang sombong yang mengira dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang besar yang lain. Atau keegoisan dari orang yang tidak memiliki keinginan naluriah untuk membantu sesamanya atau tetangganya ketika dalam kesulitan. Dua-dua sama buruknya ya. Dan dua-dua menyebabkan tidak ada kerjasama atau saling tolong-menolong. Atau kesombongan atau keegoisan. Sekarang poin yang ke-8. Alasan yang benar dalam perang. Aliran-aliran seperti saksi Yehua melarang perang secara mutlak. Tetapi ini sama sekali tidak benar. Sekalipun memang dalam zaman perjanjian baru tidak ada holy war seperti
Di dalam perjanjian lama, misalnya pada waktu Israel disuruh menumpas habis seluruh orang Kanaan. Tapi dalam perjanjian baru tetap ada yang disebut dengan just war, ya. Jadi perang yang benar atau perang yang adil, lebih tepat benar saya kira ya. Jadi kalau kita diinvasi, kita berperang itu perang yang benar. Diinvasi karena mereka mau menjajah atau bagaimanapun tanpa ada kesalahan lalu diinvasi seperti Rusia yang menginvasi Ukraina. Bagi Rusia itu perang yang salah, tapi bagi Ukraina ini mempertahankan kedaulatan negaranya, maka mereka benar di dalam berperang. Ini perang yang benar bagi mereka. Sekarang kita lihat di dalam ayat 12 ya, tentang alasan yang benar dalam perang ini ya. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Dalam terjemahan NIV, kata-kata menguatkan hati itu diterjemahkan fight bravely, berperang dengan berani. Jadi marilah kita berperang dengan berani untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Sekarang saya lagi-lagi berikan kata-kata Calvin. Mari kita datang kepada nasihat yang termasuk di sini. Yoab mengatakan kepada saudaranya Abisai untuk bertempur demi bangsa mereka dan untuk kota-kota Allah. Kota-kota Allah mereka mestinya ya. Tapi tidak ada di sini ya, saudara, biar 2 Samuel 10 ayat yang ke-12. Sekarang di sini hanya ada 2 penyebab yang benar untuk berperang. Kebaikan dan keselamatan umum rakyat dan kehormatan Allah yang termasuk di sini dalam urutan kedua. Bukan berarti kehormatan Allah harus dianggap paling tidak berharga, tapi hal utama seringkali ditempatkan di akhir dan di ekor sebagai yang paling berharga. Terlepas dari itu, manusia tidak akan pernah memiliki alasan yang benar untuk berperang, kecuali demi kebaikan umum dan pelestarian kondisi publik, atau demi kehormatan Allah. Hal-hal ini harus diutamakan di atas semua yang bisa dipikirkan manusia. Namun jika kita mempertimbangkan di sisi lain alasan-alasan yang selalu menyebabkan perang, kita akan menemukan bahwa sebagian besar berasal dari keserakahan dan ambisi. Nah, kalau berasal dari keserakahan dan ambisi, ini jelas-jelas perang yang tidak benar, perang yang salah. Jadi saudara, pertama jangan mengatakan bahwa mutlak tidak boleh perang ya. Karena perang itu kan membunuh. Membunuh itu melanggar hukum ke-6, jangan membunuh. Saya sudah pernah mengajarkannya bahwa larangan jangan membunuh itu punya perkecualian. Beda misalnya dengan larangan berdusta, itu tidak punya perkecualian. Juga larangan berzina itu tidak punya perkecualian. Berdasarkan apa kita mengecualikan yang satu punya perkecualian, yang satu tidak punya perkecualian, dengan membandingkan dengan ayat-ayat lain di dalam Alkitab. Jadi kalau perang itu perang yang benar, memang diizinkan. Dan membunuh itu diizinkan juga dalam kasus-kasus pertama, bela diri pribadi di mana sikonnya adalah membunuh atau dibunuh. Kita tidak bisa menyerahkan diri untuk Anda dibunuh ya. Karena firman mengatakan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangankan dibunuh kalau kita dilukai secara parah. Misalnya dibacok sehingga tangannya buntung. Itu tidak bisa kita biarkan. Kalau mereka bawa pedang dan kita punya pistol, mau dibacok, tembak dia. Dalam pembelaan diri, semua negara yang beradab mengizinkan pembelaan diri, bahkan membunuh orang yang mau membunuh dia. Dan kalau memang di dalam pembelaan diri pribadi kita boleh membunuh,
maka jelas dalam pembelaan negara kita boleh membunuh juga. Dan sudah pikirkan, kalau misalnya perang itu dilarang secara mutlak, pada negara kita itu diinvasi, maka yang terjadi apa? Ada pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah, pemerkosaan, perampokan, dan segala macam kejahatan yang selalu terjadi di dalam setiap peperangan. Jadi kalau kita tidak melawan, kita yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. Pemerkosaan, pembunuhan, dan sebagainya itu. Karena itu di dalam persoalan seperti itu, boleh melawan dan boleh membunuh. Dan kasus ketiga di mana pembunuhan itu diizinkan adalah dalam kasus penghukuman mati. Penghukuman mati itu didukung baik oleh perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Cuma penghukuman matinya harus adil. Betul-betul hukumnya adil dan hukuman mati diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau hukumnya tidak adil, penghukuman mati itu salah. Misalnya jadi orang Kristen dibunuh gitu ya. Itu hukumnya tidak adil. Tapi kalau hukumnya adil dan hukuman mati itu sesuai dengan hukum yang berlaku itu, maka tidak salah melakukan penghukuman mati. Jadi perang itu diizinkan ya dalam kasus-kasus tertentu, karena kita tidak bisa membiarkan negara kita dihancurkan dan orang-orang dibunuh dan juga perempuan-perempuan diperkosa dan sebagainya. Kan saya lanjutkan saudara, masih tetap komentar Calvin. Kita melihat banyak orang yang berargumentasi untuk suatu tujuan yang baik. Dan memang kelihatannya dimotivasi bukan oleh apapun kecuali semangat. Namun ketika kita melihat lebih dekat pada motivasi mereka, kita menemukan bahwa di balik kepura-puraan tentang kehormatan Allah dan kebaikan publik, sebenarnya mereka mencari kesempatan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Jadi kalau argumentasinya saja bagus ya, tapi sebetulnya semuanya dusta, maka ini tentu saja tidak diizinkan ya. Pura-pura tentang kehormatan Allah untuk kebaikan publik, lalu perang. Padahal sebetulnya mencari kesempatan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Jadi ini sama dengan orang yang kelihatannya perang secara rohani, tetapi tujuannya memperkaya diri sendiri. Dan ini nabi palsu banyak sekali ya. Teologi kemakmuran dan semuanya, kambrat-kambratnya itu semua model seperti itu. Kelihatannya bangun gereja di mana-mana. Wah, untuk kemuliaan Tuhan. Katanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kelihatannya mereka perang secara rohani, tetapi tujuannya memperkaya diri sendiri. Selalu dihebohkan tentang persembahan persepuluhan ya. Saya sendiri setuju mutlak persembahan persepuluhan masih tetap berlaku pada zaman perjanjian baru. Kalau ada orang-orang yang menyalahgunakan persembahan persepuluhan seperti orang-orang yang dari teologi kemakmuran, pendeta-pendeta seperti itu yang terlalu bicara soal persembahan persepuluhan dengan tujuan memperkaya diri, dan persembahan persepuluhan bukan masuk ke dalam gereja tapi masuk kantong mereka. Bahkan kalaupun masuk kantong mereka hanya sebagian, 10% katakanlah, itu sudah dosa. Harusnya masuk ke gereja dan gereja nanti yang menggunakannya sesuai dengan kebijaksanaan dari majelis atau pengurus. Tapi dalam kalangan mereka jadi raja di dalam gereja mereka. Mereka jadi paus di dalam gereja mereka. Maka apapun yang mereka mau katakan,
Dan apapun yang mereka mau lakukan, tidak ada yang berani melawan. Kenapa tidak berani melawan? Harus dilawan, keluar ya keluar. Dan kerja seperti itu ya memang kerjanya cari duit. Sebetulnya bukan gereja. Mau jadi apa sudah berbakti di gereja model seperti itu? Gereja seperti itu harus ditinggalkan. Gereja yang bertuhankan mamon, bukan gereja. Saya lanjutkan dengan komentar dari Calvin. Suatu penyebab yang benar dan baik akan selalu membuat kita berani. Ya, kalau penyebab peperangan itu benar dan baik, itu akan membuat kita itu berani. Tapi kalau kita itu salah, itu akan membuat kita itu takut ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan seksama. Bahwa pertama-tama kita harus memiliki fondasi dari suatu hati yang nurani yang baik. Sehingga kita tidak mengusahakan apapun yang bukan bagian dari panggilan kita dan kehendak baik Allah. Jadi pertama-tama kalau mau perang itu mesti memikirkan alasan perang itu apa. Kalau alasan perang itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan memang sesuai dengan kehendak Tuhan, ayo kita berperang. Tapi kalau perang itu adalah perang yang salah, jangan berperang. Tuhan tidak akan berpihak kepada saudara. Kalau secara logika, Rusia dengan Ukraina itu kan kekuatannya tidak bisa dibandingkan ya. Tapi kenyataannya sudah berapa tahun ya perang. Dan mereka tidak bisa mengalahkan. Karena banyak negara yang membantu Ukraina dalam persenjataan dan sebagainya. Kenapa? Mereka memang di pihak yang salah. Sekarang kata-kata Calvin lagi, namun juga menambahkan bahwa Tuhan tidak melakukan apapun yang tampak baik baginya. 2 Samuel 10 ayat 12. Nah, sepertinya Yoab benar-benar berpikir seperti semua orang yang tidak percaya, yang malang, yang selalu mempertaruhkan nyawa mereka pada nasib atau kebetulan. Bentar ya. Ya betul ya, semua orang tidak percaya yang malang ya. Yang selalu mempertaruhkan nyawa mereka pada nasib atau kebetulan ketika mereka memiliki tujuan baik untuk berperang. Nah, itu tidak sesuai untuk seorang yang beriman yang diajar firman Tuhan. Karena disinilah kita seharusnya berbeda dengan orang-orang yang tidak menghormati hal-hal yang sakral, yaitu ketika kita memiliki penyebab yang baik, kita harus belajar untuk berlindung pada Allah dan meyakinkan diri kita sendiri bahwa Dia akan berada di pihak kita untuk membantu kita pada saat dibutuhkan. Calvin lagi, nah sepertinya Yoab menyerupai orang-orang yang tidak percaya di sini. Karena alih-alih dari berdoa kepada Allah dengan percaya bahwa Dia akan memberikan kemenangan bagi mereka yang memiliki penyebab yang baik, dia berkata, Tuhan akan melakukan apa yang tampak baik baginya. Dia berbicara seperti seseorang yang bingung, yang tidak tahu apa artinya bersandar pada janji-janji Allah. Tetapi meskipun kata-katanya singkat, tidak diragukan lagi bahwa Yoab melihat lebih jauh. Bentar. Pertama-tama, dia mengakui bahwa terserah kepada Allah untuk memerintah, yang tidak dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi Yoab menunjukkan di sini bahwa Allah mengendalikan segalanya, sehingga ketika manusia telah bertempur dan bertahan dengan berani, masih terserah kepadanya untuk memberikan kemenangan. Dia dengan jelas memahami bahwa tidak peduli seberapa berani perilakunya,
Semua pasukannya masih tidak dapat melakukan apapun kecuali Allah memberikan kemenangan. Itulah arti dari kalimat ini, di mana Yoab mendorong saudaranya Abisai untuk berani, dan kemudian dia segera didorong untuk melakukan hal yang sama. Tetapi setelah berbicara demikian, ia menambahkan, Tuhan ada di atas kita, terserah kepadanya atau untuk menjadikan semua yang telah kita lakukan menjadi sia-sia, atau untuk membuat kita berhasil sesuai dengan kehendaknya yang baik. Jadi kata-kata Yoab itu bukannya sesuatu yang buruk, tapi dia memang berserah kepada Tuhan, karena semua itu tergantung pada Tuhan. Tuhan mau mereka menang, ya mereka menang. Tuhan mau mereka kalah, mereka kalah. Jadi dia sebetulnya berserah kepada kehendak Tuhan karena dia yakin kehendak Tuhan itu baik. Jadi kata-kata Yoab bukanlah kata-kata yang buruk ya, tapi sebaliknya. Sekarang Calvin lagi, tetapi jika seseorang menjawab bahwa dia tidak memanggil Allah, tetap meskipun kata-katanya singkat, mereka menyiratkan doa. Seolah-olah Yoab mengatakan, kita harus berlindung atau minta tolong kepada Allah dan meletakkan segala sesuatu yang adalah miliknya kembali kepadanya. Dia memuliakannya dalam kata-kata ini. Seolah-olah dia berkata, bahkan jika kita telah melakukan secara sangat baik, namun semuanya tidak akan berarti apa-apa, kecuali Allah memberkatinya. Nah, begitulah esensi doa Yoab. Meskipun tidak dinyatakan di sini, pada dasarnya masih mencari pertolongan dari Allah agar memperkenannya untuk berbelas kasihan kepada umat atau bangsanya. Kata-kata Calvin lagi, jika seseorang masih mengklaim bahwa Yoab tidak menunjukkan bahwa dia percaya pada Allah, bahwa dia tidak benar-benar yakin akan janji-janji dari hukum Taurat, jawaban untuk itu adalah bahwa Allah tidak memberikan janji khusus tentang ini atau itu kepada anak-anaknya. Tentu kita memiliki titik ini yang seharusnya meyakinkan kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan bahwa pada akhirnya dia akan menunjukkan bahwa harapan kita kepadanya tidak sia-sia. Sehingga iman kita tidak akan sia-sia ketika kita bergantung pada belas kasih dan kebenarannya. Namun demikian, kita harus tetap meragukan banyak hal. Misalnya ketika kita meminta roti harian kita kepada Allah, bukan berarti bahwa kita yakin bahwa dia akan mengirimkan kepada kita panen yang baik atau anggur yang hebat. Kita harus menyerahkan itu kepadanya. Dan dengan sabar menunggu apa yang menyenangkannya. Ketika kita mempunyai penyakit apapun, kita harus yakin bahwa dia tidak melupakan kita dan bahwa kita memiliki akses kepadanya, sehingga pada akhirnya kita akan merasa bahwa dia telah melihat kita dengan belas kasihan. Janji Allah seharusnya cukup sepenuhnya dalam hal itu. Namun ketika kita ingin mendengar perkataan atau firman bahwa hari ini atau besok dia akan mengembalikan kesehatan kita, kita tidak tahu. Kita bahkan ada dalam keraguan tentang kehidupan atau kematian. Oleh karena itu, ketika Yoab mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang tampak baik baginya, bukan berarti dia gagal menunggu kepada Allah untuk mendukung umatnya pada akhirnya dan mempertahankan penyebab yang baik ini yang telah dia bicarakan. Tetapi dia tidak tahu apakah Allah ingin merendahkan dirinya untuk sementara waktu, dan jika dia ingin dikalahkan oleh musuh-musuhnya, kalah alih-alih dari menang. Dia tidak bisa yakin tentang itu karena dia tidak memiliki janji khusus tentang hal itu. Kita melihat oleh karena itu bahwa ketidakpastian Yoab bukanlah kekurangan iman, karena kita tentu dapat meragukan meskipun kita merangkul janji-janji Allah dan memegangnya sebagai pasti secara mutlak dan tidak bisa salah. Apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak jelas bagi kita. Begitulah dia menginginkan kita untuk tetap meragukan banyak hal dan menyerahkan semuanya kepada rencana rahasianya dan providensial rahasianya. Jadi memang kalau tidak ada janji Tuhan, kita tidak bisa berdoa dengan iman ya. Karena iman itu harus dilandasi oleh firman Tuhan. Kalau tidak ada janji Tuhan dalam firman Tuhan, kita tidak bisa berdoa dengan iman.
Kita boleh berdoa, tapi tidak bisa berdoa dengan iman. Jadi misalnya saudara sakit, dan saudara berdoa minta Tuhan sembuh. Kalau karismatik selalu, kami beriman, kami beriman, kami beriman. Iman didasarkan pada apa? Di mana ada janji Tuhan bahwa orang sakit, orang Kristen yang sakit pasti sembuh dari penyakit. Kalau orang Kristen yang sakit pasti sembuh dari penyakit, orang Kristen tidak masuk surga. Jadi ada saatnya kehendak Tuhan memang orang itu tidak sembuh dan orang itu masih mati. Kita berdoa sih boleh saja, tapi beriman tidak bisa karena tidak ada janjinya. Kalau mereka bilang ada janjinya, tunjukkan kepada saya janjinya. Itu omong kosong. Demikian juga dalam peperangan, nggak ada janji bahwa di sini setidaknya tidak ada janji bahwa Israel akan menang perang. Dan karena itu kata-kata Yoab itu tidak salah. Jadi dia menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tergantung rencana Tuhan, tergantung providensia Tuhan. Apakah mereka menang atau kalah. Tapi yang manapun, dia percaya bahwa providensia Allah itu selalu bekerja untuk kebaikan mereka. Kalaupun mereka kalah, tetap untuk kebaikan mereka. Saudara punya pacar dan berdoa minta pacar. Saudara punya mobil dan berdoa minta mobil. Boleh berdoa. Tapi Tuhan tidak pernah janjikan kalau saya berdoa dalam hal seperti itu saudara pasti akan diberi. Lain halnya kalau saudara memang punya dasar firman Tuhan. Misalnya Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan semuanya itu kebutuhan pokok kalau kita melihat konteksnya ya. Nah kalau saudara memang sudah berjuang mati-matian untuk kerajaan Allah, tapi saudara merasa saudara tidak dicukupi, bukan karena kesalahan saudara, bukan karena saudara bekerja, bukan karena saudara boros, tapi memang betul-betul tidak cukup. Di situ saudara boleh berdoa dengan iman. Karena ada janji Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 itu. Tapi tanpa firman Tuhan, kita paling-paling ya boleh berdoa, tapi tidak bisa berdoa dengan iman. Cerita dalam Hakim-Hakim pasal 20. Betul-betul cocok dengan kata-kata Calvin. Israel perang melawan suku Benyamin. Ini perang saudara ya. Jelas di bawah izin dan pimpinan Tuhan. Israelnya di pihak yang benar memang. Tetapi 2 kali mereka kalah dalam pertempuran. Dan pada waktu mau melakukan pertempuran untuk ketiga kalinya, barulah Tuhan berjanji secara khusus bahwa besok dia akan menyerahkan suku Benyamin ke dalam tangan Israel. Dan barulah dalam pertempuran ketiga itu Israel menang, memang mengalahkan suku Benyamin. Saya akan bacakan Hakim-Hakim 21 ayat 48. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Berseba dan juga dari tanah Gilead, berkumpul umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka aku ambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu.
Kemudian bangunlah seluruh bangsa Israel dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita tidak akan pergi ke rumah ke kemahnya. Seorang pun daripada kita tidak akan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea. Memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap 100 orang dari tiap 1000 orang dari tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang tadi perbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dusilon yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai selai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya, dengan tidak termasuk suku Benyamin ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. Jadi kalau Benyamin itu cuma 26.000 orang, yang di sini ada 400.000. Ya, jadi mestinya menang karena jumlah mereka jauh lebih banyak ya. 400.000 orang bersenjata pedang, semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dulu. Mereka bertanya dan Tuhan menjawab, ini jelas berarti Tuhan di pihak mereka ya. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tapi laskar orang Israel mengumpulkan segala kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisan semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah orang Israel, yakni seluruh bangsa itu lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, perhatikan ini ya, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kalau dalam dua peperangan yang terdahulu tidak ada janji Tuhan, cuma disuruh maju. Dia tidak bilang bakal menang atau bakal kalah. Tapi dalam peperangan yang ketiga ini, dia bukan cuma memerintahkan maju, tapi dia memberikan janji, besok aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Jadi kalaupun Tuhan berjanji, tidak berarti mereka tidak harus berusaha ya. Tetap ada janji Tuhan, tapi tetap kita mesti berusaha. Maka majulah Bani Benyamin banyak pula laskar itu. Mereka terpancing dari kota
Dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea melalui padang. Sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dulu. Malah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan menutup barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya. Jadi tempat terbuka dekat Geba. Dan sampai di depan Gibea. Sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran dahsyat. Tapi Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Jadi tentara mereka berapa? 32.000 ya. Lalu yang mati 25.000 itu sebagian besar berarti ya. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah. Sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin. Sebab mereka mempercayai pengadang-pengadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah pengadang-pengadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota dengan mata pedang. Tapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan pengadang-pengadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel. Sehingga terbunuh kira-kira 30 orang karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tapi pada waktu itu mulai gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Api yang naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi lari mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tahan intinya, dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke Bukit Batu Rimon. Tapi di jalan-jalan raya, masih diadakan penyambitan susulan di antara mereka. 5.000 orang mereka diburu sampai ke Gibeon ini mestinya ya. Ini ayat tuh. Nanti saya akan lihatlah. Gideon atau Gibeon. Nah. Dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang yang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke Bukit Batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di Bukit Batu itu. Tapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Sekarang saya berikan komentar dari Calvin. Ketika berbicara tentang berjuang untuk nama Tuhan dan kehormatannya, jangan pernah kecil hati. Ketika melihat bahwa seluruh dunia menentang kita, sebaliknya marilah kita dikuatkan. Jadi saudara, kita dalam peperangan rohani itu berjuang untuk nama Tuhan dan kehormatannya, ya atau tidak. Itu yang perlu dipikirkan ya. Pada waktu saya berdebat dengan Muslim dan sebagainya, saya berjuang untuk nama Tuhan dan kehormatannya atau untuk kehormatan nama saya. Wah, saya menang debat, saya jago gitu ya. Nah, kalau saya punya alasan yang kedua,
maka itu bukan peperangan rohani untuk Tuhan. Dan itu perdebatan yang sama sekali salah. Tapi kalau saya berjuang untuk nama Tuhan dan kehormatannya, dan tujuannya supaya Injil diberitakan, dan juga serangan-serangan mereka terhadap Alkitab kita itu bisa dihancurkan, maka saya berjuang untuk nama Tuhan dan kehormatannya. Dan saya tidak pernah kecil hati ketika melihat bahwa seluruh dunia menentang saya. Saya tidak pernah peduli bahwa ada hasil pertobatan atau tidak ada hasil pertobatan. Saya tidak peduli ada orang yang mendukung saya atau menentang saya. Kalau saya tahu saya lakukan itu demi Tuhan, dan saya melakukan dengan sebaik-baiknya, saya akan terus maju. Pertobatan itu urusan Tuhan. Urusan saya adalah memberitakan Injil. Saya tidak punya kuasa apapun untuk mempertobatkan siapapun. Yang bisa saya lakukan adalah berdoa dan juga memberitakan Injil. Mempersiapkan perdebatan dengan baik. Jangan sampai debatnya kalah. Dan membengkokkan setiap argumentasi apalagi pertanyaan mereka untuk penginjilan. Apa yang saya senangi dari debat yang terakhir ini adalah adanya tanya jawab. Kalau debat-debat yang lalu dengan Doritan dan sebagainya tidak pernah ada tanya jawab kan. Tanya jawab itu sangat bisa digunakan untuk memberitakan Injil. Jadi kalau debat lagi saya akan minta ada tanya jawab. Perkara terjadi keributan, itu omong kosong lah. Saya anggap mereka cuma gertak sambel. Dan saya tidak mundur sedikit pun. Seandainya benar gimana? Ya benar saya mati, ya biarlah. Tuhan mati untuk saya. Kalau saya mati untuk dia, itu tidak terlalu banyak, saudara. Jangan mengatakan mereka itu tambang preman lah, si maksud tambang preman, dan saya nggak peduli dia tambang bagaimana. Makanya saya suruh dia sumpah untuk tidak menghujat. Tidak menghujat, saya layani. Dan kalau bisa, dari kelompok yang sama ini yang mengadakan, supaya diadakan acara tanya jawab. Saya kayak kok yakin ya kalau menghadapi maksud itu enteng, orang itu tidak becus apa-apa kok. Jangankan satu maksud, 3 maksud juga boleh. Dan acara tanya jawab akan bengkokkan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Jadi saudara, di dalam perang rohani ya, jangan pernah kecil hati ketika melihat bahwa seluruh dunia menentang kita. Sebaliknya mari kita dikuatkan. Pihak Kristen ada yang tidak setuju, dan pihak Islam menentang kita semua. Dan di Facebook selalu banyak ada orang, ada apa sih agama diperdebatkan? Saya gak pedulikan orang-orang goblok itu ya. Mereka tidak ngerti Alkitab, mereka tidak pernah baca Alkitab. Stefanus berdebat, Paulus berdebat, Yesus berdebat, dan saya tidak boleh berdebat. Orang-orang goblok itu. Belajar Alkitab, baru ngomong. Jangan ngomong berdasarkan otakmu yang otak udang itu ya. Sekarang coba mari kita melihat Mazmur 3 ayat 6 dan 7. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku.
Kalau memang dia beserta, Tuhan beserta dia tidak usah takut pada seluruh dunia. Di bawah ini Calvin membahas kata-kata Yoab. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya di dalam ayat 12b. Ini komentar Calvin. Ketika kita yakin bahwa adalah tergantung Allah untuk memerintah atau mengarahkan, dan bahwa segala yang bisa kita lakukan tidak berarti apa-apa kecuali Dia memilih untuk memberkatinya, maka kita juga belajar untuk berdoa kepadanya dan menyembahnya, mengakui bahwa kita mempunyai segala sesuatu dari Dia, dan kemudian mari kita juga menantikan kemenangan dari Dia. Jadi memang segala sesuatu tergantung Allah ya. Dia memerintah segala sesuatu yang terjadi. Kita kalah atau kita menang dalam pertempuran jasmani atau pertempuran rohani, dalam perdebatan, kita menginjil apakah berhasil mempertobat karena tidak, tergantung Tuhan. Tapi kita melakukan kewajiban kita, titik. Dan itu masih kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebelum debat dengan Nur itu saya sudah tahu saya pasti menang. Saya yakin 1000% saya pasti menang. Karena apa? Sisa 53 dikutip dalam perjanjian baru banyak sekali dan semua menunjuk pada Yesus. Itu tidak mungkin dia bisa jawab. Seperti dalam kasus waktu debat dengan Donitan maupun umat tidak bisa menjawab ayat perjanjian baru satu pun tidak dijawab. Tapi sekarang saya yakin menang. Saya mau menang lebih mutlak lagi. Maka saya pelajari lagi. Ini saja punya senjata yang mematikan. Banyak. Tapi ini saya ingin menang mutlak, hancurkan mereka. Dan lagi memikirkan terus, di mana saya bisa menginjil? Di mana saya bisa menginjil? Dia mulai membicarakan ayat 2 sama seperti tempo hari. Membicarakan ayat 3. Terus-terusan di ayat 3. Saya pikir kalau ayat 3 terus saya tidak menginjil. Saya biar kalau Esa menangani itu, saya maju dari ayat 4 terus sampai 10. Karena itu penginjilannya. Sampai ayat 12 betulnya. Jadi biarpun yakin menang, saya tidak mengentengkan, lalu tidak belajar, tidak apa, toh pasti menang. Karena saya mau menang lebih mutlak. Menghancur totalkan argumentasi mereka. Bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuat tentang Yesus. Dan itu memang kebenarannya. Salah satu alasan mengapa mereka tidak mungkin menang. Diulang oleh pengkhotbah yang manapun lah. Mau Nandat, mau Suma, mau siapapun. Mereka tidak mungkin menangkan apa? Berdebat dengan memegang pandangan yang salah. Itu sukar luar biasa untuk bisa menang. Kecuali yang di sini gobloknya bukan main. Dan saya tahu secara mutlak. Kalau saya memegang pandangan yang benar bahwa Yesaya 53 menunjuk kepada Yesus. Sudah saya punya karunia debat. Saya sudah mengeksposisi ayat teks itu seluruhnya. Masih lagi saya ada di pihak yang benar. Tidak mungkin menang, enggak. 1000% saya jamin tidak mungkin menang. Tapi tetap ya, berusaha menang secara lebih mutlak, berusaha lebih banyak dalam memberitakan Injil, itu harus tetap dilakukan.
Saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin. Ketika tampaknya semuanya hilang dan dalam keputusasaan, mari kita belajar untuk memperkuat diri kita sendiri sedemikian rupa sehingga ketika Allah tidak ingin menyenangkan kita dalam semua keinginan kita, tetapi mengizinkan kita menerima pukulan-pukulan dari tongkat dan kita kehilangannya seperti kelihatannya seperti orang miskin, tersebar dan benar-benar diperlakukan secara buruk. Bahkan ketika ini terjadi, mari kita tidak gagal untuk berharap pada Dia. Jadi sekalipun kelihatannya semua buruk ya, mari kita tetap berharap kepada Dia. Kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi kalau bulan Oktober sudah lewat dan Jokowi betul-betul turun dan digantikan oleh Prabowo. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Apakah Kristen akan lebih ditindas atau Kristen akan lebih baik eh, penindasan malah dihentikan? Kita tidak tahu. Tapi kita mulai sekarang sebetulnya mesti berdoa untuk hal itu. Dan kalaupun doa itu tidak dikabulkan nanti, dan Kristen memang lebih ditindas lagi dibandingkan zaman-zaman yang lalu, nggak usah kita kecil hati. Kalau Tuhan mengatur terjadi hal seperti itu pasti untuk kebaikan kita. Saya pikir kalau banyak orang masuk Kristen, lalu itu menguntungkan bagi kita. Saya pikir kalau tidak ada penindasan, sehingga dengan gampang orang bisa percaya kepada Kristus dan masuk ke gereja, baik dari agama manapun. Apakah itu menguntungkan? Sejarah membuktikan sebaliknya ya. Pada waktu Konstantin menjadi kaisar dan dia menjadikan Kristen agama dari seluruh kekaisaran Romawi, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam gereja tanpa mereka dipertobatkan lebih dulu. Dan itu justru membawa ajaran-ajaran sesat ke dalam gereja. Kesesatan demi kesesatan masuk. Sampai menjadi ajaran Roma Katolik yang kita kenal pada abad pertengahan maupun sekarang. Tapi pada zaman sebelum Konstantin menjadikan Kristen sebagai agama negara atau kekaisarannya, Kristen dianiaya baik oleh Yahudi yang tidak percaya, juga dianiaya oleh Romawi. Itu justru menyebabkan orang tidak mau jadi Kristen kecuali dia sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Gereja lebih murni. Nyaris tidak ada orang Kristen KTP. Kalau ada pun sangat sedikit. Dan itu suatu sikon yang jauh lebih baik bagi gereja. Dibandingkan kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang Kristen KTP. Dalam perdebatan dengan Ibu Nur itu saya bilang ya, kalau menurut penafsiran saya, kalaupun orang Kristen di dunia ini 2 miliar lebih, tentu mencakup semua, Katolik, Protestan, karismatik, dan juga bidat-bidat. Ya, Katolik juga bidat. Bidat yang paling besar. 2 miliar lebih.
Saya perkirakan Kristen yang sungguh-sungguh di seluruh dunia itu cuma 2% atau kurang dari seluruh penduduk dunia. Bagaimana cara ngitungnya? Pertama, penduduk dunia ini 8 miliar lebih ya. Kristennya anggap saja 2 miliar. Berarti sudah cuma 25%. Katolik itu 2 kali lipatnya Protestan. Belum lagi Ortodoks. Belum lagi Advent, Saksi Yehova, Karismatik. Lalu Protestannya sedikitnya setengah liberal. Lalu yang termasuk gereja Injil dan Alkitabiah apa semua jemaatnya nih sungguh-sungguh nonsens. So, pergi ke gereja-gereja yang dianggap Alkitabiah dan Injil pada umumnya gereja-gereja Jawa. Dan lihat di sana adakah Injil dan adakah pengajaran. Kalaupun ada sangat sedikit. Jadi kalau tadi 25%, lalu dikurangi Katolik yang jumlahnya 2 kali lipat Protestan, masih dikurangi Protestan yang liberal, masih dikurangi dengan Ortodoks, masih dikurangi dengan Advent, Saksi Yehova, Oneness, dan macam-macam tidak. 2% itu bagi saya paling banyak dari seluruh penduduk dunia. Jadi kalau 8 miliar, 2% itu berarti 8 miliar dibagi 50. 160 juta. 8 miliar yang selamat 160 juta dan itu paling banyak. Ya, keadaan yang menyedihkan. Kristen KTP yang terlalu banyak itu bukan sesuatu yang baik. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar Calvin. Karena itu, tidak peduli apa kondisi lahiriah kita, mari kita selalu mempertahankan pikiran kita pada kesimpulan ini. Bahwa pada akhirnya Allah akan mengasihani kita seperti kepada seluruh tubuh dari gerejanya. Namun mari kita biarkan dia mengatur peristiwa dengan cara yang berbeda dari apa yang kita pikir seharusnya terjadi. Jadi jangan adu kebijaksanaan dengan Allah ya. Kita tidak mungkin menang. Kita pikir jauh lebih baik ini yang terjadi. Tapi Allah pikir jauh lebih baik ini yang terjadi. Kita harus berkata, jadilah kehendakmu. Karena kehendak dia pasti yang terbaik. Dan mari kita tidak terlalu dipanaskan dalam perasaan kita. Sehingga kita marah ketika hal terjadi bertentangan dengan keinginan-keinginan kita. Atau mari kita tidak malas. Dan mari kita tidak kehilangan kendali. Seperti banyak orang melakukannya ketika mereka gagal melihat kemajuan yang telah mereka bayangkan. Jadi dia mau mengatur peristiwa dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita pikir baik. Biarlah kehendak dia yang jadi ya. Jangan-jangan ketika kita melihat semuanya bertentangan dengan keinginan kita yang terjadi itu, lalu atau kita menjadi marah, atau kita menjadi malas, atau kita kehilangan kendali, karena kita melihat kok sikonnya tidak seperti yang saya inginkan, lalu ngamuk kepada Tuhan bahkan, lalu sudah percuma lah, tidak usah pelayanan, jadi malas, ya, atau kehilangan kendali. Dalam debat itu waktu mereka marah,
Saya tidak gubris sedikit pun. Dan memang kenyataannya mereka memang cuma kertas sambal. Karena setelah selesai, semua yang ngamuk-ngamuk itu datang ke saya minta maaf. Saya tahu dari itu. Saya bukan anak kemarin sore yang dikata sambal seperti itu lalu menciut. Semua ini sejalan dengan kata pengantar dalam buku institusionya ya. Yang ditujukan kepada Raja Perancis. Jadi Raja Perancis itu Katolik. Ya, dia menindas Protestan. Dan Calvin menulis kata pengantar dalam buku institusionya itu ditujukan kepada Raja Perancis. Yang pada bagian terakhirnya berbunyi sebagai berikut. Karena sekalipun engkau itu raja itu ya, sekarang menolak atau menentang kami dan jauh dari kami, dan bahkan marah terhadap kami, karena Katolik menganggap Kristen itu sesat, tuh ya. Sebaliknya Kristen juga menganggap Katolik sesat. Kami tidak putus asa untuk mendapatkan kembali perkenanmu. Asal saja engkau mau membaca satu kali dengan ketenangan dan kesabaran pengakuan kami ini. Yang kami maksudkan sebagai pembelaan kami terhadap yang mulia. Jadi Calvin bersikap hormat kepada raja ini. Kami tidak putus asa untuk mendapatkan kembali perkenanmu. Kan rajanya benci. Kami tidak putus asa untuk mendapatkan kembali perkenanmu. Asal saja engkau mau membaca satu kali dengan ketenangan dan kesabaran pengakuan kami ini. Supaya dengan membaca itu dia tahu. Protestan itu bukan sesat, tapi Alkitabiah. Katoliknya yang tidak karu-karuan. Penafsirannya kacau balau. Yang Maria tanpa dosa, yang Maria co-redeemer, yang Maria perawan abadi, dan sebagainya. Belum lagi pausnya dan sebagainya. Dan mereka mengklaim Alkitab itu milik mereka. Tidak bisa lebih idiot lagi kalau bicara. Berdasarkan apa Alkitab itu milik mereka? Firman Tuhan itu tidak ada yang mempunyai. Yang mempunyai adalah Tuhan sendiri. Dan dia memberikan kepada semua manusia. Mereka juga omong kosong kalau mereka yang mengkanon Alkitab. Itu nonsense. Suruh mereka buktikan kalau mereka mengkanon Alkitab. Dengan alasan mereka yang mengkanon Alkitab, mereka mengklaim Alkitab itu milik mereka. Dan kita mengambil dari mereka. Sama seperti Muslim mengatakan perjanjian lama itu miliknya Yahudi. Dan Juma itu mengatakan Kristen itu Spanyol, baru nyolong. Persetan dengan apa kata dia. Dari saya PL maupun PB diberikan oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia. Berlaku untuk seluruh umat manusia. Tidak peduli mereka mau belajar atau tidak, mereka mau percaya atau tidak. Itu tetap firman Tuhan. Berlaku untuk seluruh umat manusia. Kalau mereka tidak percaya kepada Kristus seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan itu, mereka akan binasa selama-lamanya di dalam neraka. Jadi mengatakan Alkitab itu milik mereka, kita tuh ngambil dari punya mereka. Kembalikan Alkitabmu. Alkitab yang mbahmu. Orang idiot. Kalau tidak bisa argumentasi, jangan buka bacotmu, itu bodoh, bukan main. Saya lanjutkan ya. Tetapi sebaliknya, kalau telingamu begitu dipenuhi dengan bisikan-bisikan dari orang-orang pendengki, sehingga tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang dituduh
untuk berbicara bagi diri mereka sendiri. Dan jika kemurkaan yang melampaui batas itu dengan kerjasamamu secara diam-diam terus menganiaya dengan pemenjaraan, pencambukan atau penyiksaan, penyitaan dan nyala api. Hukum mati itu dengan api ya. Kami memang akan seperti domba yang ditetapkan untuk dibantai, dikurangi atau dimusnahkan sampai tingkat terendah. Tetapi kami akan hidup dengan sabar dan menunggu tangan yang kuat atau hebat dari Tuhan, yang tanpa diragukan akan muncul pada saatnya dan menunjukkan dirinya dengan bersenjata untuk pembebasan orang-orang miskin dari penderitaannya dan untuk penghukuman para penghinanya yang sekarang bersukaria dalam keamanan yang begitu sempurna. Jadi dia berharap secara positif dulu. Si raja ini sabar membaca dan lalu berubah pikiran. Ternyata putusan ini benar. Tapi kalau terjadi sebaliknya, dan telingamu begitu dipenuhi bisikan-bisikan orang-orang pendengki dan sebagainya, lalu Kristen tetap dianiaya dengan pemenjaraan, pencambukan, penyesalan, penyiksaan, penyitaan, nyala api. Kami memang akan jadi domba yang ditetapkan atau dibantai atau dikurangi dan musnahkan sampai tingkat terendah. Tetapi kami akan hidup dengan sabar dan menunggu tangan yang kuat atau hebat dari Tuhan yang tanpa diragukan akan muncul pada saatnya. Kalau saudara, apa dasar kata-kata Calvin ini? Dalam setiap zaman, sebobrok apapun, remnant atau sisa orang-orang yang setia sungguh-sungguh pada Tuhan, percaya sungguh-sungguh pada Yesus, itu masih terus tetap ada. Jadi dimusnahkan total, orang Kristen yang percaya habis, itu tidak mungkin. Seperti zaman Elia, dia pikir cuma dia yang tertinggal. Semua murtad mengikuti Baal dan Asyera. Tapi Tuhan berkata, aku masih meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah mencium Baal. Cium itu sembah ya. 7.000 itu jelas bukan bilangan hurufiah. Simbolis, terlalu banyak tidak, mengingat jumlah mereka jutaan, tapi terlalu sedikit juga tidak. Tapi pokoknya remnant itu tetap ada. Jadi karena itu Calvin mengatakan kami akan hidup dengan sabar dan menunggu tangan yang kuat atau hebat dari Tuhan yang tanpa diragukan akan muncul pada saatnya. Kalau dia melihat Kristen itu habis sampai hampir habis total, pasti dia akan turun tangan, tidak bisa tidak. Dan menunjukkan dirinya dengan bersenjata untuk pembebasan orang-orang miskin dari penderitaannya dan untuk penghukuman para penghinanya yang sekarang bersukaria dalam keamanan yang begitu sempurna. Ini zaman dulu antara Katolik dan Kristen. Kalau di negara kita sekarang antara Muslim dengan Kristen, terus ada penindasan. Orang berbakti dibubarkan, di mana-mana dibubarkan, pada ada undang-undangnya. Lalu buat apa undang-undang itu? Buang saja kalau memang tidak ditegakkan. Indonesia ini spesialis kalau buat undang-undang tapi tidak ditegakkan. Dan kalau itu terus terjadi, Tuhan lambat atau cepat akan turun tangan. Bukan hanya membebaskan orang-orang yang ditindas itu, tapi menghukum para penghinanya. Kalau lihat saya, main TikTok atau apapun ya, kalau mereka menghujat kita, menghujat Alkitab kita gampang sekali. Tapi kalau kita membalas,
Rekaman itu bisa dipakai untuk menuntut di pengadilan penistaan agama. Main itu tahu selalu direkam. Dan selalu bisa mereka dapatkan bukti kalau kita memang menghujat. Ada kesan-kesan yang menghujat. Dan mereka nekat dalam menghujat. Tapi saya merasa bahwa Tuhan memanggil saya bukan untuk menghujat agama orang lain. Tidak peduli mereka menghujat kita. Saya balas selalu dengan penginjilan. Bukan dengan hujat. Menanyakan boleh. Seperti yang kemarin saya lakukan. Kenapa Nabi kamu masih didoakan? Lah kamu yakin selamat. Nabi kamu kalau didoakan gimana? Apa itu bukan kontradiksi? Kalau dia didoakan, dia ada di mana sekarang? Tapi tujuan utama saya selalu penginjilan. Makanya saya bilang, kamu tidak punya keyakinan keselamatan. Semua agama mengadakan berbuat baik tidak punya keyakinan keselamatan. Tapi aku punya. Lalu kenapa kamu bisa tukarkan keyakinan keselamatanmu dengan agamamu yang insya Allah itu? Saya tetap berdoa dan berharap supaya mereka bisa diselamatkan oleh penginjilan itu. Dan sampai sekarang kan masih tetap banyak orang yang menonton. Di channel saya ya, yang kalau kebaktian PA itu yang nonton cuma hanya beberapa ratus. Kemarin saya tonton yang debat dengan Nur yang nonton 11 ribu. Apalagi di pihaknya mereka. Jadi kalau khotbah seperti ini, ya nonton sedikit. Debat, yang nonton banyak. Yang terinjili banyak. Dan debat itu juga ada pengajarannya. Pengajarannya yang nonton banyak juga. Memang untuk menginjal secara efektif, sesuai logika kita ya, efektif, mengajar secara efektif, jauh lebih baik melalui pengajaran seperti ini. Debat itu kan menginjilnya nggak bisa argumentasi penuh itu sukar kan. Kecuali temanya seperti itu. Ya, tapi kalau enggak sukar, mengajar juga, mengajarkan di tunggal. Kita debat per ayat, per ayat, per ayat, per ayat. Tapi kalau ngajar seperti ini, bisa mengajarkan semua jelas, orang bisa ngerti secara lengkap. Tapi dua-dua punya kebaikannya sendiri. Debat yang nonton banyak sekali. Yang seperti ini yang nonton sedikit sekali. Tapi ini lebih efektif sebetulnya untuk membuat orang mengerti. Makanya sebetulnya orang yang senang nonton debat tapi tidak senang pelajaran seperti ini, laki-laki itu orang tolol. Nanti saya ajar seperti ini, lalu muncul dalam pertanyaan atau perdebatan, mereka tidak ngerti, mereka tanya saya tidak mau jawab. Diajarin tidak mau dengar, tidak ngerti lalu tanya, tak jawab sama saya. Kristen yang tidak niat belajar tapi maunya tanya yang ngerepoti orang. Ngerepoti secara tidak ada perlunya.
Jadi ikuti pelajaran saya, saudara akan ngerti dan saudara tidak perlu tanya. Tidak mau ngikuti lalu tanya, tidak tak jawab, peduli amat. Sekarang ambil bahan saudara. Untuk kota-kota Allah kita, ini lebih menunjukkan bahwa penolongan kepada Medeba adalah salah satu tujuan langsung yang dipertimbangkan. Dan akibatnya bahwa pada saat ini Medeba masih berada di bawah kepemilikan orang-orang dari suku Ruben. Mencegah kota Israel jatuh ke tangan bangsa kafir. Dan ritual Moloch namanya dewa ya, menggantikan ibadah kepada Yahweh, merupakan suatu motivasi yang sangat mendesak untuk keberanian. Jadi kalau mereka kalah ya, maka kota-kota Israel jatuh ke tangan bangsa kafir, dan karena mereka penyembah berhala, maka ritual Molochnya akan menggantikan ibadah kepada Yahweh. Dan ini merupakan suatu motivasi yang sangat mendesak untuk keberanian untuk kota-kota Allah kita. Ya, demi bangsa kita dan demi Allah kita. Perang. Dan perang rohani juga harus seperti itu. Kalau Anda BPK Illustrator, dengarkan lagi kata-kata Panglima Yoab. Bersemangatlah saudara, dan malah kita berperilaku dengan gagah berani demi bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Allah dan negara kita adalah teriakan mereka. Itu adalah seruan untuk bertindak dan menghadapi suatu bahaya atau kemungkinan yang tidak menyenangkan. Didorong oleh kasih kepada Israel dan kepada Allah Israel. Tuan-tuan, patriotisme adalah salah satu perasaan yang paling mulia yang dapat mengisi dada manusia. Tapi tidak ada patriotisme yang begitu murni dan tanpa pamrih seperti yang menyala di altar dari kasih kepada Allah. Jadi patriotisme itu penting, mempertahankan negara dan bangsa kita dari serangan musuh. Tapi lebih penting daripada itu adalah patriotisme terhadap Allah dan terhadap agama atau kepercayaan yang benar. Saya lanjutkan, mari kita debut illustrator ya. Mari kita berusaha sebaik mungkin. Namun pada akhirnya, mari kita menyadari bahwa kesuksesan tidak tergantung kepada kita. Bahwa itu sepenuhnya dalam tangan Allah yang memerintah segalanya. Jadi saudara, di sini lagi-lagi kita berbicara tentang providence of God ya. Allah yang mengatur semua. Allah menentukan semua. Kita ditentukan menang, kita menang. Karena dia akan mengatur kita untuk menang. Kita ditentukan kalah, kita akan kalah. Karena kita ditentukan untuk kalah. Dan diatur terjadinya untuk kalah. Tapi tidak peduli providensia itu atau penetapan Allah itu apa. Kita harus melakukan yang sebaik mungkin. Maka dikatakan, mari kita berusaha sebaik mungkin. Tapi kita berusaha sebaik mungkin pun yang terjadi nanti kehendak Allah. Jadi dua-dua ini sama-sama mesti dipegang ya. Kita percaya rencana Allah yang berdaulat, yang pasti terjadi. Tapi pada saat yang sama kita tidak pernah membuang tanggung jawab manusia yang mengharuskan kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi kata-kata Yoab tadi itu satu kata-kata yang sangat indah. Berjuang untuk bangsa dan negara, dan berjuang untuk Allah. Dia tidak tahu apa keputusan Allah, apa penetapan Allah, tapi dia berjuang semaksimal mungkin.
Dan kalau kita membaca cerita ini seluruhnya, ya memang akhirnya ternyata keputusan Allah atau rencana Allah atau pengaturan Allah, Israel yang menang. Dan tidak sampai 3 kali pertempuran seperti dalam waktu perang dengan Benyamin. Tapi dalam satu peperangan mereka dihabisi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Dan sekalipun kami tidak dalam peperangan secara jasmani, tapi kami perang secara rohani, terus-menerus sejak kami menjadi orang Kristen sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Tolong berikan kami keberanian, berikan kami ketekunan, berikan kami kesabaran. Khususnya kalau kelihatannya dalam perang rohani itu kami kalah atau tidak berhasil, tolong jangan buat kami putus asa atau marah dan sebagainya. Tapi semakin kami berdoa dan bertekun dalam peperangan, mengatur siasat dengan lebih sungguh-sungguh, dan terus berperang demi Engkau dan demi agama atau kepercayaan yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.